Halo semuanya, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya berharap kita dalam kondisi yang sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun ya, apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19 yang terus mengancam kita. Kita bersyukur beberapa hari ini penurunan kasus COVID-19 cukup drastis di Indonesia, dan kita berharap Indonesia semakin pulih dari problem COVID-19. Rekan-rekan semua, kali ini saya akan membahas video tentang Biblical Studies dalam perspektif Yesus Raja atas segala raja dalam konteks pemahaman Alkitab tentang perjalanan para kembara abdi-abdi Allah sampai kepada kedatangan Kristus Yesus. Kita akan berbicara banyak tentang perjanjian lama dan perjanjian baru tentunya. Dan oleh karena itu kita ada dalam sebuah rangkuman besar tentang silsilah perjalanan Yesus Kristus, baik dari janji Allah kepada beberapa tokoh besar sampai kepada kedatangan Yesus Kristus. Ada beberapa tokoh besar yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sosok Abraham, yang kedua Yakub, yang ketiga Yehuda, yang keempat Daud, dan yang kelima Yesus Kristus. Kita semua tidak asing lagi tentunya dengan beberapa tokoh yang sudah saya sebutkan tadi. Secara spesifik yang pertama saya akan menjelaskan tentang perjanjian Allah kepada Abraham. Kita tahu bersama bahwa Abraham dan juga istrinya Sarah dipanggil dan diutus oleh Allah dari bangsa yang tidak percaya akan Allah, tapi pada akhirnya dia dipilih oleh Allah dan menjadi orang yang percaya kepada Allah. Dia diberikan belas kasihan dan kasih karunia oleh Allah. Dan sampai sekarang kita semua mengenal Abraham disebut sebagai bapa segala orang percaya. Abraham dan Sarai dipanggil dalam keterbatasan dan permasalahan yang dialami oleh mereka. Kita tahu bahwa Abraham dan Sarah tidak kunjung memiliki anak di usia senja mereka. Tapi pada akhirnya Allah setia dengan janjinya. Allah memberikan kepada mereka berdua anak, yaitu Ishak. Rekan-rekan semua, Allah memanggil dan memilih Abraham. Dia juga berjanji kepada Abraham. Itu terdapat dalam Kejadian pasal 17 ayat 6. Penasaran bukan? Apa sih janji Allah atas Abraham? Jadi ada beberapa janji Allah yang Allah nyatakan atas Abraham. Yang pertama, membuat engkau beranak cucu. Abraham diberikan janji oleh Allah bahwa Allah akan membuat keturunan Abraham beranak cucu. Artinya Abraham punya keturunan yang akan sangat banyak. Dan hal itu lebih diperjelas lagi dalam kalimat berikutnya. Membuat engkau menjadi bangsa-bangsa. Kata bangsa-bangsa di sini menyatakan bahwa ada bangsa yang begitu besar. Dan Abraham akan menjadi bapa segala bangsa-bangsa. Dan Allah berjanji pada janji yang berikut, dari keturunanmu akan berasal raja-raja, akan hadir pemimpin-pemimpin besar yang akan kita perhatikan dalam slide-slide berikutnya. Rekan-rekan semua, hal itu bisa kita perhatikan dalam Kejadian pasal 17 ayat 6. Dalam pemaparannya saya sudah menjelaskan. Di sini Abraham diberikan janji oleh Allah dengan detail sebagai berikut. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kudiami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Demikianlah janji yang diberikan oleh Allah kepada Abraham pada waktu itu. Dan Allah juga berjanji sekali lagi rekan-rekan semua pada bagian ini bahwa dari keturunan Abraham akan hadir raja yang besar. Kita tahu bersama bahwa Abraham dikaruniai anak, yaitu Ishak, dan Ishak dikaruniai anak, yaitu Esau dan Yakub, dan Yakub mendapat hak kesulungan dari Esau, dan Yakub diberkati oleh Allah. Pada akhirnya Yakub menghadirkan anak-anak, ada 12 anak kita tahu bersama, dan salah satu anak yaitu Yehuda diberkati dan dipilih oleh Yakub. Dan lebih spesifik lagi dipilih oleh Allah untuk menjadi bapa dari segala bapa, akan menjadi bapa dari segala keturunan yang akan memimpin dan akan besar keberadaannya. Kita penasaran? Tentunya penasaran ya. Mari kita simak slide berikut ini. Yakub dan Yehuda
Kita bisa perhatikan dalam Kejadian pasal 49 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Yang pertama tadi kita mengingat bahwa Abraham diberikan janji oleh Allah. Allah berjanji akan menghadirkan keturunan yang banyak. Dan Allah menjadikan itu sebagai sesuatu yang nyata dalam kehadiran Yakub, Ishak, dan juga Esau. Mereka menjadi keturunan dari Abraham yang beranak cucu sangat banyak. Dimulai dari bab anak dari Yakub, ada 12 orang. Dalam slide kita bisa perhatikan ada beberapa orang. Dari orang-orang tersebut akan menghadirkan keturunan-keturunan yang sangat banyak. Dan kalau kita perhatikan, Allah menyertai Yakub juga. Dan Allah memberkati Yakub serta memberikan berkat kepadanya. Yakub memberkati Yehuda dan menyertai Yehuda sebagai anak yang dikasihinya. Yehuda diberkati oleh Yakub dan Yakub diberkati oleh Allah. Kita bisa melihat bahwa Yakub memberkati Yehuda sebagai suatu bentuk dari apa yang hendak Allah kerjakan dalam kehidupan keturunan Yakub. Lebih spesifik, keturunan Abraham. Bahwa dari Yehuda akan hadir bangsa-bangsa yang besar. Mari kita perhatikan ayat berikut ini. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menengkan tekuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa setelah menerkam. Engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku, yang meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka padanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur, dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dari giginya, dan giginya akan putih karena susu. Itulah janji dan berkat yang diberikan oleh Yakub ketika dia memberkati anak-anaknya, dan salah satu di antaranya Yehuda mendapatkan berkat tersebut. Rekan-rekan semua, tadi kita sudah melihat bahwa Allah memberkati Yakub. Yakub juga memberkati Yehuda. Dan dari keturunan-keturunan Yehuda akan bangkit bangsa-bangsa yang besar. Yehuda akan menjadi kepala. Yehuda akan menjadi yang utama. Artinya dari keturunan Yehuda akan hadir raja-raja yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada Abraham. Sebagai salah satu contoh ada Daud. Daud menjadi fakta bahwa penepatan janji Allah adalah sempurna dan tetap. Daud merupakan raja termuda dengan usia yang dimilikinya pada waktu itu. Dia dipilih oleh Allah. Dia berasal dari keturunan Yehuda. Daud diperanakan oleh Isai. Dan kalau kita perhatikan hierarki atau silsilah ke atas, maka Daud merupakan keturunan dari Yehuda, keturunan dari Yakub, dan keturunan pula dari Abraham. Allah menepatkan janjinya dengan mengatakan kepada Abraham, menyatakan kepada Yehuda bahwa dari keturunan mereka akan hadir raja, dan Daud menjadi raja yang punya kontribusi besar bagi kerajaan Israel pada waktu itu, menjadi raja yang sangat bijaksana pada waktu itu. Kehidupan Daud terus berlanjut. Allah terus memberkati dirinya, dan Allah menyatakan bahwa dari Daud pula akan hadir keturunan raja, dan dari Daud pula akan hadir raja yang sejati. Apa kata Alkitab? Sekali lagi saya mau tegaskan, Daud diutus dari keturunan Yehuda menjadi penggenapan akan janji Allah. Daud adalah keturunan Abraham, dan Yakub tentunya juga Yehuda. Dari keturunan Daud sekali lagi akan hadir raja sejati. Rekan-rekan semua, kita bisa perhatikan. Selanjutnya adalah kehidupan dari Nabi Mika. Yang pertama tadi, Daud diutus oleh Allah, dan dari keturunan Daud pula akan hadir raja yang sejati. Kita bisa perhatikan itu dalam kitab 2 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-12. 2 Samuel pasal 7 ayat 12, bahwa Allah memberikan janji kepada Daud bahwa dari keturunannya akan hadir raja yang sejati. Selanjutnya, Nabi Mika. Dari sisi Nabi Mika, rekan-rekan sekalian, hubungannya adalah Nabi Mika menubuatkan bahwa dari keturunan Yehuda, dari keturunan Daud,
dari keturunan Abraham akan hadir raja yang sejati. Nabi Mika adalah seorang hamba Tuhan yang diberkati untuk menyampaikan nubuat akan apa yang akan terjadi. Dia menubuatkan kelahiran Yesus Kristus, Sang Mesias yang sejati. Dia menggenapi apa yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada tokoh-tokoh terdahulu yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Abraham, Yehuda, dan juga Daud. Kita bisa baca dalam Mika 5 ayat 1, "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Kita bisa perhatikan bahwa Nabi Mika menubuatkan akan kehadiran Yesus Kristus dari Betlehem Efrata, kaum Yehuda yang keberadaannya sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini menunjukkan bahwa Allah sudah menubuatkan akan hadir Yesus Kristus sebagai Raja yang sejati. Rekan-rekan semua, selanjutnya kita bisa perhatikan hubungan antara Abraham sampai kepada Daud dan bahkan sampai kepada Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan dalam penggenapan di Perjanjian Baru, kitab Matius pasal 1 itu menjelaskan tentang silsilah Yesus Kristus. Itu menggambarkan tentang kehidupan daripada Yesus Kristus yang dimulai dengan nama Abraham dan juga Daud. Keturunan dari Abraham dan Daud ini bukti penggenapan janji Allah yang sudah diberikan kepada Nabi Mika, nubuatan bahwa Yesus Kristus lahir dari keturunan Yehuda. Yesus Kristus lahir akan janji dan penggenapan yang sudah Allah berikan kepada Abraham, bahkan sampai kepada Daud. Rekan-rekan semua, sekali lagi Yesus Kristus adalah bukti dari penggenapan janji Allah atas Israel melalui Abraham sampai kepada Daud. Selanjutnya rekan-rekan semua, apa yang bisa kita pelajari dari konteks pemahaman ini? Sekali lagi, Yesus anak Abraham, anak Daud. Ini adalah penggenapan janji Allah. Penggenapan janji Allah akan apa yang sudah Allah janjikan kepada Abraham, bahwa dari keturunannya akan hadir raja yang besar, akan dari bangsa yang besar, umat kepunyaan Allah. Dari keturunan Yehuda akan muncul raja yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Dari keturunan Daud akan muncul raja yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Semua terjadi dalam kedaulatan Allah. Oleh karena itu kita perlu mengakui bahwa Allah berdaulat dalam karya keselamatan umat manusia. Kita melihat, rekan-rekan semua, Roma pasal 1 ayat 3-4 dengan jelas menjelaskan bahwa janji Allah tentang raja kepada Abraham sampai kedatangan Yesus adalah sempurna adanya. Dia Allah mengizinkan kita diselamatkan hanya oleh anugerah. It's only by His grace. Artinya di dalam kedaulatannya, Dia berkuasa penuh untuk menyelamatkan kita. Hal yang perlu kita refleksikan adalah jika Allah taat dan Allah mau penuhi janji-janjinya kepada Abraham, kepada Daud, kepada Yehuda, bahkan nubuatannya atas Nabi Mika, maka Allah juga mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, dan tentu Allah akan menepati dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Rekan-rekan sekalian, kesimpulannya adalah janji Allah adalah tetap, dan Allah bukan pribadi yang ingkar janji. Dia penuhi janjinya, Dia menggenapi janjinya untuk keselamatan kehidupan kita. Kristus adalah anak Allah yang berkuasa sebagai raja di atas segala raja. Demikian dijelaskan oleh Roma pasal 1 ayat 3-4. Segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bukan sekedar raja saja, tetapi Dia adalah Tuhan yang sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala, seperti yang dijelaskan oleh Nabi Mika. Rekan-rekan semua, apa yang bisa kita pelajari dari konsep pemahaman kita hari ini? Kita belajar tentang banyak hal. Kita belajar tentang bagaimana Allah bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupan umat manusia. Dari janji Allah kepada Abraham, kepada Yakub, kepada Yehuda, kepada Daud, kepada Nabi Mika melalui nubuatannya, sampai kepada kedatangan Kristus, Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Rekan-rekan semua, akhir kata saya mau menyampaikan sebuah slogan yang sering kali dipaparkan oleh beberapa orang, Soli Deo Gloria, yang sangat memiliki makna begitu dalam bagi saya, bahwa ternyata
kita bisa memahami dengan jelas Allah berdaulat bukan dalam hal-hal kecil kehidupan kita, tapi dalam hal-hal besar yang sangat mempengaruhi keselamatan diri kita, dan bahkan kerelaannya menjadi bukti bahwa Dia sungguh mengasihi saudara dan saya. Oleh karena itu, kerjakan bagianmu hanya untuk kemuliaan namanya. Biarlah segala sesuatu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Soli Deo Gloria. Sekian penjelasan dari saya. Semoga ibu terberkati dan rekan-rekan semua terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.